Sekitar 100 tahun yang lalu telah lahir salah satu polisi jujur di Indonesia. Hugeng Iman Santoso dilahirkan pada 14 Oktober 1921. Meski berasal dari keluarga pegawai pemerintahan, ia tumbuh jauh dari watak kaum feodal. Hugeng merupakan anak Pekalongan. Bapaknya, Soekarjo Hatmojo, pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan di sana. Kelak, ia dikenal sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima dan contoh polisi yang jujur dan berintegritas. Saat kecil, Hugeng sering dipanggil dengan istilah bugel atau gemuk. Seiring berjalannya waktu, panggilan tersebut berubah menjadi Bugeng dan akhirnya menjadi Hugeng. Sempat mengenyam pendidikan di beberapa daerah. Setelah bersekolah di Pekalongan, Hugeng melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Saat di Yogyakarta, Hugeng sempat membentuk sebuah band Hawean. Dari band ini, ia mendapat tambahan untuk biaya hidupnya. Hugeng pernah melakukan pembenahan di beberapa bidang, terutama yang menyangkut dengan struktur organisasi di tingkat Mabes Polri saat ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian. Pada tahun 1950, Hugeng sempat mengikuti sebuah kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dimulai dari situlah karir Hugeng di kepolisian melesat. Ia pernah menjabat menjadi Kepala DPKN, Jawatan Polisi Keamanan Negara, Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan pada tahun 1956. Puncaknya, pada tanggal 5 Mei 1968, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara menggantikan Sucipto Djodo Dihardjo. Mantan Kapolri pada masa Orde Baru ini dikenal sebagai sosok yang berintegritas. Ia diceritakan tidak suka menjilat hanya untuk keuntungan dan kenyamanan pribadinya. Dia pernah mengatakan, baik menjadi orang penting, tapi lebih baik penting menjadi orang baik. Hal ini ia ungkapkan sebab ia tahu betul dengan tradisi menjilat di kalangan pejabat Orde Baru demi duduk berada di lingkup kekuasaan. Banyak orang yang menarik simpati Presiden Soeharto meski harus mempermalukan diri sendiri. Hugeng yang menolak keras tindakan korupsi tidak segan-segan melempar barang yang diberikan cukong keluar jendela. Selain itu, ia juga tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya yang membeli rumah dan mobil mewah. Memangnya gaji polisi cukup untuk bermewah-mewahan? Katanya pada kala itu. Jenderal Hugeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima pada periode 1968 sampai 1971, menggantikan Jenderal Sucipto Djodo Dihardjo saat berusia 46 tahun. Selama menjadi Kapolri, Hugeng sempat kerap menerima tawaran gratifikasi hingga suap, namun ia tetap kekeh untuk menolaknya. Aditya Sutanto Hugeng, anak kedua Hugeng, bercerita, ketika ibunya Meriati mendapat telepon dari istri mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ruslan Abdul Gandhi, yaitu Sihwati Nawang Mulan, bahwa mobil Mercedes-Benz-nya miliknya hilang. Namun polisi tak kunjung menemukan mobil tersebut. Keluhan tersebut lantas disampaikan Meriati kepada suaminya. Tidak sampai sepekan setelah laporan tersebut dilayangkan, mobil Sihwati ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Ketika Hugeng pulang dari kantor, Meriati memberitahunya bahwa Sihwati memberikan bungkusan berupa kalung emas sebesar 5 gram. Kala itu, Hugeng langsung menelpon Sihwati dan mengucapkan terima kasih. Tapi maaf, kalungnya akan kami kembalikan, tutur Hugeng di kala itu. Hugeng lebih memilih hidup melarat ketimbang menerima suap atau korupsi.
Dan inilah ada beberapa cerita Jenderal Hugeng sejak merintis karir hingga pada puncak karirnya. Melarang sang istri untuk buka toko bunga. Saat dilantik sebagai kepala jabatan imigran, Hugeng meminta istrinya untuk menutup toko bunganya. Ini dikarenakan Hugeng tidak ingin toko bunga istrinya dijadikan kepentingan imigrasi dengan dirinya, menggunakan cara membeli bunga di toko istrinya tersebut. 2. Menolak tawaran pengusaha. Kapolri Hugeng pernah mendapat tawaran suap oleh seorang pengusaha. Pengusaha tersebut memintanya untuk tidak melanjutkan kasus penyelundupan. Pengusaha tersebut juga mengirim hadiah berupa barang-barang ke rumah Hugeng, tetapi ia menolak. Semua barang yang dikirim ke alamatnya dia kembalikan lagi. 3. Mengatur lalu lintas di perempatan. Keteladanan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi, ia juga sangat peduli kepada masyarakat. Meskipun sudah menjabat sebagai Kapolri dengan pangkat jenderal, ia masih bersedia mengatur lalu lintas di perempatan. Baginya, tugas seorang polisi adalah pelayan masyarakat, entah jabatannya rendah atau tinggi. 4. Berantas semua backing kejahatan. Pada saat diperintahkan pindah tugas ke Sumatera Utara pada tahun 1955, pangkatnya saat itu AKBP, ia mendapat tugas memberantas penyelundupan dan perjudian. Bahkan para penyelundup mengutus orang untuk menemui Hugeng, memberitahu bahwa ia telah diberi hadiah mobil dan rumah dari para pengusaha. Tentu ia menolak dengan tegas dan memilih untuk tinggal di hotel sampai rumah dinasnya tersedia. Tidak hanya sampai di situ, saat ia menempati rumahnya, barang-barang mewah sudah tersedia di dalamnya. Semua barang tersebut pemberian dari para bandar judi. Kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di depan rumah. 5. Selalu berpesan polisi jangan sampai dibeli. Hugeng membuktikan dirinya memang seorang polisi yang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Jenderal Hugeng dikenal karena keberanian dan kejujurannya. Ia tidak mau menerima suap sepeser pun. Bahkan barang-barang hadiah pemberian penjudi dikeluarkan dari rumah. Kata-kata yang paling terkenal dari Hugeng adalah, "Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik." Meskipun hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, namun Hugeng membawa perubahan besar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia di kala itu. Dengan karakter tegasnya, ia mampu menumpas beberapa kasus kejahatan besar. Ada beberapa penyebab kenapa Hugeng diganti. Salah satunya kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robi Cahyadi. Kasus itu sangat fenomenal pada akhir periode 1960-an sampai awal 1970-an. Robi adalah anak muda yang menyelundupkan ratusan mobil mewah ke Indonesia, mulai dari Rolls-Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, dan lain-lain. Setidaknya, negara merugi sekitar 700 jutaan, jumlah yang terhitung fantastis pada saat itu. Robi menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melenggangkan aksinya tersebut. Diduga ada keterlibatan kroni keluarga cendana dalam kasus ini. Selain itu, kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya. Proses di pengadilan berjalan penuh rekayasa. Sumarijem yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Hugeng bertekad mengusut tuntas kasus ini. Dia siap menindak tegas para pelakunya walaupun dibackingi para pejabat. Setelah itu, Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memberitakan kasus ini ditangani oleh tim pemeriksa pusat Kop Kamtib. Lalu Hugeng pun kehilangan jejak kasus ini setelahnya. Memang, sejak mau dilantik sebagai Kapolri, Hugeng memang sudah tak cocok dengan Soeharto.
Pada tahun 1968, Hugeng menghadap Soeharto. Saat itu, Soeharto meminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur. Dulu, memang brigade mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua hingga Dwikora di pedalaman Kalimantan. Lalu, apa jawaban Hugeng? Kalau begitu, angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian, kata Hugeng dengan tegas. Soeharto terdiam mendengarnya. Berbagai sepak terjang Hugeng mulai membuat kroni keluarga cendana mulai terusik. Apalagi sejumlah kasus diduga melibatkan orang-orang dekat Soeharto. Puncak perseteruan itu, Soeharto mencopot Hugeng sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober 1971. Baru 3 tahun Hugeng menjabat, seharusnya masih ada 2 tahun lagi. Ironinya, dengan alasan penyegaran, justru pengganti Hugeng, Jenderal M. Hasan, lebih tua 1 tahun. Lalu, Hugeng menghadap Soeharto. Dia menanyakan kenapa saya dicopot. Secara tersirat, Soeharto berkata, tidak ada tempat untuk Hugeng lagi. Dengan tegas, Hugeng menjawab, ya sudah, saya keluar saja, katanya pada kala itu. Soeharto menawari Hugeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di negara lain. Itu adalah sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru. Hugeng pun langsung menolaknya mentah-mentah. Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail. Saya tidak suka koktail, sindir Hugeng pada kala itu. Meski sebelum menjadi Kapolri, Hugeng sempat mengemban jabatan tinggi dan elit. Keuangannya tetap pas-pasan. Ketika dipaksa pensiun ini, Hugeng harus mengembalikan semua inventaris kepolisian seperti mobil dan rumah. Dengan keuangan pas-pasan, Hugeng tak mampu membeli rumah ataupun sepetak tanah setelah ia dipaksa pensiun. Muhammad Hasan, Kapolri pengganti Hugeng, kemudian berinisiatif untuk memberikan pinjaman rumah di Jalan Muhammad Yamin untuk keluarga Hugeng. Sejumlah kepolisian daerah pun juga patungan untuk membelikan Hugeng sebuah mobil. Kebutuhan ekonomi Hugeng setelah pensiun akhirnya ia penuhi dengan melukis, mengisi siaran dialog di El Sinta, dan vokalis sekaligus pemain ukulele di grup Hawaiian Senior. Siaran dialog itu bernama Little Thing Mean a Lot, yang digagas Hugeng sendiri. Siaran itu berisi obrolan santai dengan semua kalangan mengenai kehidupan sehari-hari. Siaran tersebut mendapatkan banyak pendengar. Grup musiknya pun semakin terkenal setelah menjadi acara musik rutin di TVRI. Namun, Hugeng lagi-lagi harus merasakan susah ketika ia masuk daftar 50 orang yang menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980. Petisi itu berisi ungkapan keprihatinan sejumlah tokoh terhadap penggunaan Pancasila oleh Soeharto untuk menyerang lawan politiknya. Siaran dialog milik Hugeng akhirnya diberhentikan tanpa dengan alasan yang jelas. Nasib sama juga menimpa acara musiknya di TVRI. Akhirnya Hugeng harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menjual lukisan. Dalam sebulan, ia dapat melukis hingga 4 lukisan dan mampu membiayai sekolah anaknya dari sana. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Juli 2024, Indonesia kehilangan sosok polisi jujur dan sederhana, Jenderal Hugeng Iman Santoso, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968 sampai 1971, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 83 tahun akibat penyakit stroke. Saking berani dan kejujurannya polisi Hugeng, almarhum Gus Dur pun mengakui sepak terjangnya dan pernah berkata, cuma ada 3 polisi yang jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Bagaimana menurut kalian tentang polisi jujur seperti Hugeng Iman Santoso? Masihkah saat ini ada polisi yang berani dan sejujur ini? Berikan pendapat kalian.
Selamat jalan Jenderal Hugeng. Semoga kisah polisi jujur Hugeng ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jika ada kurang lengkapnya cerita, perbedaan nama, tempat, atau salah kata, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.